Selamat pagi. Pada pagi hari ini saya berada di Pelabuhan Jongor Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah, di mana terjadi kebakaran kapal-kapal perikanan cantrang milik nelayan. Terlihat di sini kapal yang terbakar sudah ada sekitar 10 kapal. Ini sudah ludes semua, dan terlihat juga suara-suara sirene pemadam kebakaran. Ya. Ini warga masyarakat di sini juga datang ke sini untuk melihat, dan beberapa pemilik kapal berusaha untuk meminggirkan kapalnya, ya, menarik ke zona yang lebih aman. Tapi terlihat kapal-kapal ini bertumpuk, bertambah dan berlabuh di sekitar pelabuhan yang sempit ini, di mana kita tahu bahwa semenjak keluar perintah dari Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan Perikanan yang mengharuskan kapal-kapal cantrang ini untuk tunduk kepada regulasi dan tidak boleh lagi melakukan operasi sebelum melakukan pengurusan izinnya, yang mana setelah terbit PP 85 tahun 2021 pengganti dari PP 75 tahun 2015 tentang jasa tarif atau PNBP tentang kapal-kapal perikanan. Menurut informasi dari warga sekitar, kebakaran ini terjadi tadi subuh, ya, sekitar jam 3 pada tanggal 29 Januari 2022, tepatnya pada hari Sabtu, pada hari ini, ya. Tampak suara-suara pemadam kebakaran dan teriakan-teriakan dari orang-orang sekitar yang memberi semangat kepada orang-orang yang memindahkan kapal, karena apinya sudah semakin menjalar merembet ke kapal-kapal lainnya, di mana kapal-kapal ini memiliki atau bermuatan bahan-bahan yang mudah terbakar seperti solar, jaring, tali-tali. Ini tampak asapnya sudah membumbung tinggi. Kapal-kapal sebagian sudah ada yang terbakar di bagian belakang, dan sebagian sudah ada yang benar-benar ludes, ya. Cuma belum ada informasi ini nama-nama kapalnya dan nama pemilik kapal yang terbakar ini. Kami belum mendapatkan sejauh ini informasi tentang hal tersebut. Nah, inilah kondisi Pelabuhan Jongor Tegalsari, ya. Ratusan kapal-kapal yang berkonstelasi di atas 30 ataupun 30 bertambah dan berlabuh di sini. Kapal-kapal tersebut posisinya cukup rapat, ya, sehingga memang ada potensi untuk terjadi gesekan-gesekan, apalagi kalau ada kerja tukang, pengalasan dan lain-lain. Dari kejauhan tampak api melalap semua kapal-kapal, ya. Seluruhnya kapal-kapal, dan diperkirakan kerugian material yang dialami oleh pelaku usaha atau nelayan-nelayan akibat terbakar kapal ini pasti mencapai 100 miliar, ya. Karena nilai kapal-kapalnya itu minimal 2 miliar per kapalnya. Kementerian KKP, karena saya yakin ini perlu adanya revitalisasi pelabuhan. Jadi saya meminta kepada Kementerian KKP untuk segera revitalisasi pelabuhan. Yang pertama, tidak saya tawar itu, karena memang jumlah kapal yang ribuan ini, sementara pelabuhannya sangat sempit, susah untuk akses keluar masuknya kapal, seperti yang tadi Pak Kapolri sampaikan. Mau tidak mau kita harus meminta KKP segera program untuk revitalisasi pelabuhan segera dilaksanakan. Saya berharap nanti mungkin kita akan diskusi dengan KKP untuk paling tahun inilah. Yang kedua, yang paling penting mungkin kapal juga harus punya alat pemadam kebakaran itu kan. Nah, minimal lapar lah gitu kan, agar apa? Kalau seperti ini bisa cepat tanggap. Yang ketiga, jangan ditinggal begitu aja. APK harus standby. Tadi kan saya dapat lapor dari Jalan Anal, banyak kapal yang APK-nya nggak ada, pas dari kebakaran nggak bisa diapa-apakan itu kan. Jadi itu yang paling penting. Jadi sinergi kolaborasi antara pemilik kapal, pemerintah kota, pemerintah pusat, kemudian pihak kepolisian dan nelayan, semuanya harus sama-sama. Jadi kasihan kan kita, ini udah kedua kali kejadian.
bersama Geng Risono sedang menyaksikan kebakaran kapal di Pelabuhan Tegal. Ini jumlahnya lebih banyak dari kejadian kemarin waktu di galangan kapal dok. Ini rupanya lebih banyak, Masya Allah, tidak bisa terhitungkan. Ini jumlahnya hampir mungkin sampai ratusan kapal. Yang seperti kita saksikan ini hampir ratusan kapal. Ini hampir menyeluruh dan parah sekali. Ini kejadian paling parah. Ini saksikan. Kejadian paling parah, kebakaran paling parah. Hampir ratusan kapal. Dan kebanyakannya terbakar adalah kapal-kapal cantrang. Hingga sampai mobil unit kebakaran pun tidak bisa mengatasinya. Ya, bersama dengan Geng Risono untuk menyaksikan bersama-sama musibah yang terjadi di Kota Tegal. Pada hari Sabtu. Ini lokasi saya kira-kira ada 100 meter dari kejadian. Selamat siang pemirsa Tribun Jateng. Kembali bersama saya Fajar Bahrudin, wartawan Tribun Jateng. Saya masih melaporkan dari Pelabuhan Pelindo 3 Tegal, pemirsa, bahwa kebakaran belasan kapal yang terjadi di pelabuhan ini masih berlangsung. Ada update data bahwa jumlah kapal yang terbakar ini bertambah lagi, pemirsa Tribun Jateng. Informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa jumlah kapal yang terbakar mencapai 15 kapal. Jika tadi pagi sekitar jam 6 pagi itu ada sekitar 9 kapal yang terbakar, kemudian sekitar jam 9 bertambah jadi 13 kapal, dan saat ini kapal nelayan yang terbakar jumlahnya mencapai 15 kapal, pemirsa. Nah, saat ini pun dari petugas pemadam kebakaran, lalu ada petugas kepolisian, dan ada juga petugas dari TNI AL masih berusaha untuk memadamkan api, pemirsa. Rupanya tadi api sempat mulai padam, tapi kemudian karena angin cukup kencang, api pun membesar kembali, pemirsa Tribun Jateng. Jadi ini merupakan musibah kebakaran kapal yang terjadi di Pelabuhan Pelindo 3 Tegal. Sejak terjadi pukul sekitar 4.30 atau setengah 5 hingga saat ini pukul setengah 12, proses pemadaman ini sudah menghabiskan waktu sekitar 7 jam, pemirsa Tribun Jateng.
Jadi ini sudah 7 jam pemadam kebakaran melakukan upaya pemadaman api. Dan mobil pemadam pun sudah bolak-balik ya dari tadi pagi. Mereka mungkin 20 kali ada bolak-balik untuk melakukan pemadaman, pemirsa. Nah, ini suasana pemadaman api. Jadi ini masih ada kapal yang apinya terus berkobar ya. Dan untuk kronologis pemirsa Tribun Jateng bahwa menurut kronologis kejadian menurut Kapolres Tegal Kota AKBP Rahmat Hidayat bahwa pada pukul 4:30 ada satu kapal yang bermasalah listriknya, kemudian dari bermasalah listrik itu menimbulkan percikan api. Nah, karena padatnya kondisi pelabuhan yang ada sekitar ratusan kapal, api pun menjadi cepat menjalar, pemirsa. Jadi akibat dugaannya sementara karena ada salah satu kapal yang listriknya bermasalah, pemirsa Tribun Jateng. Dan memang diakui oleh para pemilik kapal kondisi pelabuhan ini sedang sangat padat. Terlebih beberapa kapal memang diminta pulang karena harus mengurus surat izin ya. Mbak Umi Khalifah, ada korbannya enggak? Alhamdulillah dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, hanya ada korban luka, Mbak Umi. Jadi ada petugas keamanan di Pelindo 3 Tegal ini yang berusaha memadamkan api, tetapi rupanya tidak berhasil, Mbak Umi. Nah, untuk selebihnya tidak ada korban lagi. Nah, jadi ini 7 jam api masih menyala dan pemadam kebakaran masih berusaha untuk memadamkan api bersama-sama. Mas Putra Setia, total ada berapa kapal yang terdampak? Data sementara yang kami dapatkan hingga pukul 11:30 ini ada 15 kapal nelayan yang terbakar, Mas Putra. Jadi itu pun bertahap ya. Semula dari satu kapal, kemudian pukul 6 itu sudah 13 kapal. Pukul 6 itu ada 9 kapal, lalu pukul 9 ada 13 kapal, dan saat ini ada 15. Odok Mas, nek endi Bang? Ini lokasinya ada di Pelabuhan Pelindo 3 Kota Tegal. Mas Raja Parlindung, kenapa sempat 15 kapal terbakar? Jarak kapal kan jarak jauh. Sebetulnya kondisi pelabuhan saat ini sedang padat, Mas Raja. Jadi mereka pun sedang diminta untuk pulang karena mengurus perizinan kapal ya. Jadi diakui oleh para nelayan bahwa kondisi pelabuhan sangat padat. Tadi pun ketika proses evakuasi kapal yang terbakar, petugas sempat kesulitan ya karena harus memisahkan kapal-kapal yang terbakar atau melokalisir agar tidak menabrak kapal yang masih utuh. Nah, ini suasananya, suasana kebakaran kapal ya. Jadi ini petugas pemadam kebakaran dibantu oleh TNI dan anggota Polri, juga masyarakat sedang berusaha memadamkan api, pemirsa.
asapnya cukup banyak ya, cukup mengganggu penglihatan. Jadi cukup banyak petugas yang membantu pemadaman ini, ada puluhan. Itu terdiri dari petugas pemadam, kemudian ada juga dari anggota Polri, TNI, dan masyarakat sekitar, pemirsa Tribun Jateng. Mas Raja, semoga para petugas pemadam kebakaran dan lain-lain selamat. Ya, kita doakan semoga semuanya selamat, Mas Raja, dan api ini segera padam. Nah, ini pemirsa Tribun Jateng. Jadi data sementara saat ini ada 15 kapal yang terbakar. Dan untuk kerugian sendiri memang kerugian belum bisa ditaksir, namun per kapalnya diperkirakan rugi 5 miliar. Mas Eko Haryanto, pelabuhan mana ini? Ini ada di Pelabuhan Pelindo Tegal, Mas Eko. Yang terbakar ini merupakan kapal-kapal nelayan ukuran di atas 30 gross tonnage. Mbak Umi Holifah, tidak begitu padat Mbak Umi, karena ini juga kawasan Pelabuhan Pelindo, jadi penduduk rumah warga agak jauh dari sini ya. Jadi proses pemadaman masih terus dilakukan. Ini sudah ada 7 jam sejak kejadian dimulai setengah 5 pagi. Nah, ini suasana di sini pemirsa Tribun Jateng. Dan kejadian kebakaran kapal ini sudah terjadi 2 kali dalam waktu dekat ini. Sebelumnya sekitar 13 kapal juga terbakar pada bulan November tahun 2021. Dan musibah ini terjadi lagi hari ini. Demikian pemirsa Tribun Jateng, terima kasih telah menyaksikan live report Facebook kami. Pastikan Anda terus mendapatkan pemberitaan dan informasi terupdate dari kami. Saya Fajar Barudin melaporkan dari Kota Tegal. Terima kasih.